pentingnya hakim yang adil, jujur, dan bijaksana dalam memutuskan hukum. Karena hakim itu, kata Rasulullah, adalah satu pangkat atau satu jabatan atau satu profesi yang bisa menghantarkan kita begitu cepat masuk surga dan begitu cepat menghantarkan kita masuk neraka. Karena hakim. Bahkan dalam hadisnya yang jelas kata Nabi, di dunia ini hanya ada 3 hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga, kata Nabi. Hakim pertama masuk neraka karena dia memutuskan satu perkara yang dia tahu bahwa itu salah, tapi tetap diputuskan. Masuk neraka. Yang kedua, kata Nabi, karena ketidaktahuannya menyebabkan dia memutuskan sesuatu yang salah, masuk neraka juga. Yang selamat siapa? Hakim yang memutuskan dengan adil. Hanya satu. Dan kemarin di Indonesia tahun 2021 wafat hakim yang dikenal paling adil sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Tahu siapa? Wafat 28 Februari 2021 kemarin. Namanya Artijo Alkostar. Nggak tahu juga jemaah. Tapi Gus Samsudin tahu ya. Beda agak-agak berita yang dibaca. Artijo Alkostar. Sampai-sampai muncul anekdot dari para penjahat di negeri ini. Semua urusan beres asal hakimnya bukan Artijo. Sampai di ruang kerja beliau itu ada tulisan, tidak menerima tamu yang membicarakan perkara. Saking adilnya beliau. Tetapi hal ini seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa peradilan itu dibuat, hakim itu diangkat untuk menegakkan keadilan. Bukan sebaliknya, bukan peradilan dan hakim itu diangkat untuk justru melegalitas kezaliman. Sekarang kan yang sering terjadi begitu. Ketika kita mengadu ke peradilan sementara kita nggak punya pangkat, nggak punya nama, nggak punya kuasa, nggak punya pengaruh, dan nggak punya uang, kemungkinan besar vonisnya pasti ke kita. Sementara kita punya pengaruh, sementara kita punya nama, sementara kita punya power, aman. Ini nggak bicara di Indonesia ya, di Zimbabwe sana jauh. Tapi kita nggak bisa pungkiri, Nabi sudah membicarakan itu sejak 14 abad yang lalu. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama halakal ladzina min qablikum. Alasan yang paling utama mengapa Allah membinasakan umat-umat terdahulu bukan karena cuma LGBT. Itu alasan kesekian. Bukan karena urusan zina, itu alasan sekian. Bukan karena urusan tak menyembah Allah, itu urusan sekian. Alasan mengapa Allah membinasakan umat-umat terdahulu, kata Nabi, adalah ketika orang yang mulia dan dia mencuri tidak disalahkan, dan ketika orang yang hina dan dia mencuri langsung diputuskan. Ini Nabi yang bersabda 14 abad yang lalu. Sekarang kita konversi ke Zimbabwe itu. Orang yang mencuri kayu bakar divonis 1 tahun penjara. Bahkan ketika ada orang yang mencuri untuk susu bayi, sama bayi-bayinya diantar ke penjara. Ketika yang berkasus adalah orang yang punya pengaruh dan nama, apa yang terjadi? Ini tak bisa dimasukkan ke penjara lah, karena pertimbangan kemanusiaan, karena masih punya anak yang masih kecil. Coba. Ini kita ngomongin Zimbabwe ya, perlu dicatat. Ini kita ngomongin bukan negara kita.